Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, setelah saya menyimak langsung pentas Ki Anom Tejo Kangko, banyak hal yang perlu saya informasikan kepada Anda. Yang satu tentunya bahwa bintang tamu adalah Niken Salindri. Kita sudah sama tahu bahwa Niken Salindri sampai saat ini adalah bintang yang paling moncer ya, artinya ya banyak diminati masyarakat, banyak digunakan oleh dalang-dalang, kemudian informasi honornya terbesar. Kemudian teman-teman, ada yang menarik di pentas itu yaitu sinden Ova. Ini seperti ini, Niken Salindri melihat dikala datang langsung disuguhi tari jaipong dari sinden Ova. Situasinya seperti ini, Niken Salindri menyimak ya. Teman-teman, ternyata bahwa dunia seni tradisional ini semakin lama semakin semarak, semakin lama semakin berwarna. Kompetisi antara bintang-bintang muda semakin ketat ya. Seperti Ova ini, kebetulan ini adalah sarjana isi jurusan tari yang sekarang sudah mulai menjelang wisuda ya. Menjelang wisuda seperti ini, ternyata dia nyanyinya bagus, narinya juga bagus. Seperti beberapa saat yang lalu dikala saya menjelaskan tentang nari yang bagus itu ya, memenuhi wirogo, wiromo, wiroso, dan blocking ya, atau komposisi panggung. Seperti inilah kira-kira teman-teman yang saya sampaikan, bahwa wirogo ini gerakan seperti ini jika jaipongan tentu gerak dasarnya harus benar ya. Ini geraknya seperti ini ya, dia menari dengan gerakan-gerakan tubuh yang powerful, dengan bahasa tubuh yang bagus. Tentunya ini disertai dengan teknik gerak dasar yang benar. Kemudian wiromo sesuai dengan gendingnya pas ya. Kemudian wiroso, ekspresinya bagaimana agar tarian ini menggambarkan sesuatu yang perlu disampaikan kepada audien. Kemudian komposisi panggung atau blockingnya ya, sayangnya ini ada tempat wayang, stage-nya kecil sekali. Kalau memang ini pentas di panggung-panggung besar, tentunya panggung harus dikuasai seperti itu. Kemudian seperti apa dikala si Ova ini yang menjadi pusat perhatian teman-teman. Tentunya selain Niken Salindri ini menjadi pusat perhatian, dan setelah saya simak ternyata di Jawa Tengah Ova ini sudah terkenal ya, sudah diajak oleh dalang-dalang besar ya. Iki mau kok diwiwiti saka jogetan cara jaipongan kok ki mau. Wah iya. Bajidor kahot. Oh ngono heeh. Sing nari kok ya luwes. Lho, wi mahasiswi Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Oh, ki mau sing nari jaipongan. Wis lulus urung, Nduk? Pak. Wis lulus urung? Sampun. Lho, pun sarjana? Nembe badhe wisuda. Oh, kari wisuda to? Nggih. Masya Allah kok cepet men. Oh, Bang, kuwi kaya dene tak anggap anakku no. Mergo cilikane dhisik ki aku wis ngerti. Oh, ngono ya. Kuwi anake kancaku. Oh, ngono. Mbak Ning, ibumu Mbak Ning ya, Kak? Nduk, Pak. Sawah jenenge ibumu sapa lali aku?
Listening lah nggih aku Nggih, Pak. ngerti ku ya ning ngono tok. Oh ngono. Awi nurun mboke kok Nduk. Wong mboke ya ayu mula anake ya kaya ngono. Oh ngono ah. Kuwi mbiyen karo mboke dititipne aku ket cilik. Oh ngono. Mas Kangko niki anak kula Ufa kula titipne jenengan. Oh ngono. Iya. Dadi aku wis kenal ket cilik. Cilikane mbiyen iki sing ngedusi aku Nduk. Oh ngono ah. Lah saiki tak dusine piye Nduk? Inilah teman-teman sinden Ova yang tentunya cantik sekali ya. Kemudian ternyata nunggak semi dari ibunya. Ibunya adalah seorang penari namanya Listening. Jadi ternyata sekarang ini bintang tamu di dunia hiburan tradisional ini menjadi daya tarik tersendiri. Karena memang kalau sudah mencapai seperti ini, contohnya seperti ini Ken Salindri, seperti ini tentu sekali manggung ya lumayan gitu loh. Jadi sekolah-sekolah tinggi tidak rugi seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua bahwa menjadi seorang bintang itu pintu masuknya bermacam-macamnya. Ada pintu masuknya karena kontroversi, kemudian ada pintu masuknya karena kemampuan dari akademisnya. Kemudian kalau seorang penari tentunya ya sebagai pintu masuk ya. Jadi begini maksudnya, kalau biasanya basicnya nyanyi ya, kemudian kita nyanyi, kemudian karena dituntut juga bisa nari, akhirnya juga harus belajar menari. Kalau Ova ini mungkin basicnya pertama yaitu dari nari karena kebetulan ibunya penari, kemudian si sinden ya, ibunya sinden tentunya bisa menari ya. Kemudian sekolah diisi, akhirnya bahwa menjadi bintang itu tidak cukup harus menari saja, tetapi harus multi talenta, harus bisa nyanyi. Ternyata kalau kita lihat nyanyinya juga bagus ya, nyanyinya juga bagus sekali, jijiwai, menggunakan penjiwaan karena ya memang sudah sekolah di sekolah tinggi isi. Jadi ilmu itu kalau nari yang benar seperti ini, kalau nyanyi yang benar itu seperti ini, bahwa semua yang ada di pentas di panggung itu harus menyampaikan pesan. Misalnya nari, gerakan-gerakannya itu harus tersampaikan pada audien. Kalau nyanyi juga demikian, selain suaranya bagus, bahwa pesan dalam syair itu harus tersampaikan pada audien, sehingga orang yang dikatakan sukses pentas itu setelah pemirsa melihat itu sampai terbawa ke rumah. Jadi orang itu masih terbayang-bayang ingat pentasnya, misalnya ya pentasnya Ken Salindri, orang bisa terkesima, terbaca pulang. Kemudian Ova, tentunya Ova ini yang menjadi yang saya bicarakan ya seperti ini. Ini di tempat, di lokasi pentas memukau penonton. Jadi kan di Nganjuk ini juga sudah jarang sekali tari-tarian ya. Dan penari yang sebagus ini jarang teman-teman. Makanya dikala dia buka dengan jaipong itu banyak penonton yang berdiri ingin menyaksikan berjubel ya. Oh ternyata menari itu kalau dilakukan dengan sepenuh hati, dengan bagus, sangat menarik sekali. Seperti itu. Itulah teman-teman. Jadi ada yang terkenal dari nyanyinya dulu. Kalau si Ova ini tentunya dari basic nari ya, narinya bisa masuk isi ya toh. Setelah bisa masuk isi, kemudian juga belajar menyanyi, belajar nyinden, akhirnya menjadi terkenal. Sementara kalau di Jawa Timur ini memang belum begitu banyak dikenal, dan ternyata sudah pernah beberapa kali ikut Mas Akbar Salam, hanya mungkin belum diberi kesempatan ya, belum diberi kesempatan. Kalau kita melihat orangnya seperti ini ya, memang tubuhnya semampai ya, senyumnya cantik, kemudian cara bicaranya ya gaya Wonogiri, gaya Jawa Tengah. Jadi memang cara komunikasinya Jawa Timuran dengan Jawa Tengah beda. Akhirnya nanti semua menjadi pilihan ya. Seperti Ova ini akhirnya juga menjadi pilihan dan teman-teman. Ya kalau kita melihat waktu nari itu memang tinggi orangnya, itu ideal gitu loh ya, tubuhnya ideal, sangat memenuhi syarat untuk menjadi seorang bintang. Misalnya pun ditempatkan di stage yang lebar, penontonnya jauh karena orangnya tinggi, juga kelihatan dari jauh. Seperti itu teman-teman. Yang jelas ternyata akhirnya bahwa
budaya tradisional ya, di panggung-panggung tradisional baik wayang maupun campursari ini semakin banyak, semakin kompetitif antara bintang-bintang muda, anak-anak muda baik yang masih SMA maupun akhirnya karena merasa mempunyai jiwa seni sekolah diisi ya. Seperti kalau dari Jawa Timur yang terkenal ya kita Niken Salindri, Lintang Kairo, Prigel Anjarwening, Nanda Sari, kemudian Hani Kusuma ya, dan masih banyak lagi. Kemudian dari Jawa Tengah Elisa Orkarus Araso, kemudian yang Jawa Timur yang masih mengabdi di Jawa Tengah yaitu siapa gitu, Winong Nawangsih dan Umi Hafifah yang sekarang sering ikut pentasnya Pak Cahyokun tadi, yang masih mengikuti pendidikan di ISI. Jadi nanti kita tidak usah terlalu bingung terhadap perkembangan seni, ternyata bahwa nyinden seperti ini sekarang menjadi daya tarik dan tidak tanggung-tanggung. Yang merasa mempunyai bakat bahkan sampai sekolah di perguruan tinggi bisa S1 sampai S2. Begitu teman-teman, mudah-mudahan tetap berjaya pejuang-pejuang seni Jawa, anak-anak muda baik dalang maupun sinden maupun pengrawit, tetap semangat, tetap berjuang, akhirnya budaya bangsa ini tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri, di negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.